Hai Santi. Aduh, apa kabar kamu? Iya sama, aku juga baik-baik, puji Tuhan ya. Stay at home, gak kemana-mana. Jangan sedih dong. Iya, nih aku punya hadiah loh sama kamu. Iya, hadiah untuk kamu. Nih, firman Tuhan tertulis di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Iya, tetap sukacita. Gimana? Pokoknya kita tetap berdoa, kita baca firman Tuhan. Iya, jangan sedih terus ya. Kita pasti bisa melewati ini semua. Bersama Tuhan kita bisa. Iya. Oke, bye-bye Santi. Kita akan adakan ibadah online kan? Nah, kan bisa ibadah di situ. Kemudian, iya, nanti kita ketemuan. Stay at home ya. Stay positive. Trust in God. Bye-bye, God bless you. Miss you too. Hai adik-adik. Aduh, udah pada nungguin ya? Udah pada rapi semuanya ini? Waduh, iya kakak nih dapat telepon dari teman kakak. Nah, teman kakak itu katanya rindu pengen ketemu dengan kakak. Kakak bilang ya nggak bisa, kita mesti stay at home kan. Kemudian ya sudah deh, kalau emang nggak bisa ketemu dengan teman-teman, adik-adik gimana? Sama ya, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak apa-apa. Yang penting kita mengisi waktu dengan hal-hal yang positif, banyak berdoa, banyak baca firman Tuhan. Kemudian kita bisa melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat, bener nggak? Nah, tapi walaupun kita nggak bisa ketemu dengan teman kita bisa saling menguatkan. Kita mendoakan mereka, mendoakan saudara-saudara kita, keluarga kita, dimanapun mereka berada. Oke? Oke adik-adik, kalau emang udah siap, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Udah siap semuanya? Lipat tangannya, tutup mata, kakak tunggu ya. Sampai semua udah pada siap, kita mau berdoa, kita mau memulai ibadah online kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan di dalam hidup kami, sehingga pada hari ini kami boleh mengadakan ibadah. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kami memulai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir hanya dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan itu berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Dan setiap firman Tuhan yang ditaburkan akan bertumbuh dan berbuah di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mulai hari ini, ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi kakak ada satu yel-yel ya. Nanti ikuti kakak. Kakak akan katakan Psalm 21 Kids. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Oke? 1, 2, 3. Psalm 21 Kids. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Iya, bersama Tuhan kita pasti bisa melewati semuanya. Yuk kakak, kita mau mulai pujian kita. Kita akan naikkan Tuhan Allah di tengah kita. Oke? Pakai gerakan ya yang semangat, sukacita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke? Semangat ya adik-adik. Sukacita, senyum. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Biasakan dan girangkan
sekarang akan menyembah Tuhan. Kita mau katakan, Bapa, Engkau baik. Mari adik-adik, kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Semuanya, lipat tangannya, tutup matanya. Kita dengan sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, Bapa Engkau baik. Sungguh Tuhan, kebaikan-Mu yang menyenangkan hati kami. Kami syukur punya Allah yang baik dan setia seperti Engkau. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Ku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Mari adik-adik, kita naikkan pujian satu kali lagi. Bapa Engkau baik. Sungguh Tuhan Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Tuhan yang menjaga kami, Tuhan yang melindungi kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kalau hari ini kembali kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online, kami mengucap syukur karena dimanapun kami berada, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya sepertinya udah sebulan ya kita stay at home. Kakak percaya semua kabarnya tetap sehat, sukacita, diberkati Tuhan. Amin. Oke, yang sukacita coba semua yang di rumah kasih tepuk tangannya buat Tuhan Yesus.
kita bersyukur, walaupun kakak di sini, adik-adik di sana, mungkin teman-teman di tempat yang lain, kita percaya kalau kita beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Mungkin adik-adik lagi ibadah nih, sama kakak atau sama adik, lagi sama papa atau sama mama. Yang pasti ketika 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus ada hadir di tengah-tengah kita. Yang percaya sekali lagi katakan amin. Luar biasa. Nah adik-adik, 2 minggu yang lalu, kalau minggu lalu kan kita merayakan Paskah. Adik-adik masih ingat gak cerita kita 2 minggu yang lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Apa judul Superbook-nya? Sudah ingat? Oke. Ada yang bisa jawab? Benar! Sangkalan Petrus. Judul Superbook kita 2 minggu yang lalu adalah Sangkalan Petrus. Adik-adik masih ingat ceritanya? Ya, kalau adik-adik masih ingat, tentu ingat ya waktu itu Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Dia tidak mengakui bahwa dia adalah kumpulan yang bersama-sama dengan Tuhan. Ada yang tanya, kamu kan yang biasa bersama dengan dia, Yesus yang mau disalib? Oh, enggak, kata Petrus. Ditanya lagi, oh, kamu kan yang biasanya bersama-sama dengan dia? Ah, tidak. Ketiga kali ditanya lagi, oh, kamu nih yang biasanya ikut bersama dengan Yesus yang mau disalib itu. Bukan aku, kalian salah orang kali. Nah, dia menyangkal 3 kali. Tapi setelah itu, Petrus menyesal. Dia menyesal, dia sedih, dia pikir mungkin Tuhan tidak akan maafkan dia kali ya. Tapi ternyata setelah Yesus disalib dan dia bangkit kembali, Yesus datang kembali kepada Petrus dan bahkan menyambut kembali Petrus. Dan bahkan lagi adik-adik, Petrus dipakai untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada banyak orang tentang siapa itu Yesus. Luar biasa kan adik-adik? Ternyata Tuhan Yesus memang sungguh baik. Biarpun Petrus sudah buat kesalahan, tapi Yesus mengampuninya. Yesus menyambut dia kembali. Sumber kebenaran kita hari ini adalah Tuhan Yesus memanggilku ketika aku mengalami kegagalan. Nah adik-adik, coba ikutin Kak Novi ya. Sumber kebenaran kita hari ini. Kita sebutkan sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Yesus memanggilku ketika aku mengalami kegagalan. Nah, kalau seandainya adik-adik mau nonton kembali video Sangkalan Petrus di Superbook, adik-adik bisa klik link di bawah ini di bagian description. Nah, di situ adik-adik bisa putar kembali videonya untuk mengingat kembali ceritanya. Tapi hari ini ada sebuah cerita yang ingin kakak sampaikan di dalam Alkitab. Ada sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan. Nah, kalau kita buka nih, di Lukas pasal 15 ayat yang pertama. Judulnya adalah Perumpamaan tentang domba yang hilang. Nah, domba yang hilang. Ceritanya begini. Ada seorang gembala. Nah, dia punya banyak sekali domba-domba. Domba-domba ini banyak sekali adik-adik. Dikatakan di dalam perumpamaan itu, domba-dombanya ada 100 ekor. Wow, banyak, ada 100 ekor. Ada yang bisa bantu kakak hitung domba-dombanya? Ini mungkin di dalam gambar tidak ada 100. Mungkin sembunyi di sana. Sembunyi karena gak ke foto. Domba-dombanya itu banyak sekali. Nah, setiap hari si gembala selalu memberi makan dan membawa mereka keliling-keliling di padang. Mereka berjalan-jalan ke sana kemari. Nah, gembala ini sayang loh sama domba-dombanya. Ketika hari sudah malam, domba-domba itu mulai dibawa pulang kembali ke kandangnya. Dia masukkan satu persatu domba itu ke dalam kandang
sambil si gembala hitung. 1 ekor, 2 ekor, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 100 adik-adik. Lagi hitung. 11, 12. Dia hitung terus. Sampailah kepada 95, 96, 97, 98, 99. Habis deh. 99. Si gembala mulai berpikir, loh, tadi domba saya ada 100. Kok kurang 1? Kemana dia? Ada 99 ekor yang sudah masuk ke dalam kandang. Tapi ada 1 ekor domba yang tidak ikut bersama-sama dengan kawanan domba lain. Wah, kira-kira harus bagaimana ini adik-adik? Hari sudah malam. Biarin aja kali ya. Soalnya kan masih banyak dombanya. Hilang 1 kan gak apa-apa. Ya, biarin aja ya. Tentu tidak adik-adik. Kalian tahu apa yang gembala itu lakukan? Oh, bagaimana ini? Dombaku hilang 1. Kemana dia? Dia mulai mau mencari. Malam-malam mencari domba itu. Kalau seandainya domba itu nggak pulang, dia mau tinggal di mana? Terus dia makan apa? Terus kalau dingin gimana? Terus kalau tiba-tiba ketemu dengan binatang buas, bagaimana? Bisa-bisa dombaku dimakan. Si gembala ini tidak mau. Domba yang 1 itu tidak pulang. Akhirnya dia kunci kandangnya, biarkan yang 99 di dalam kandang. Dia mulai mencari. Dombaku, kamu di mana? Dia pergi ke sana, dia pergi kemari, dia ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur. Dombaku di mana? Domba, domba, gimana suara domba adik-adik? Ya, ada suaranya. Apakah kalian melihatnya? Di mana domba itu? Di mana domba 1 yang telah hilang? Di mana ya? Dia mulai mencari. Dia mencari, suaranya yang semakin mendekat. Di mana domba itu berada? Temukan. Aku menemukan dombaku. Karenakah dombaku nyangkut di semak belukar. Oh, akhirnya si domba ketemu adik-adik. Si gembala senang sekali karena si domba bisa dibawa pulang lagi. Akhirnya si gembala membawa dombanya pulang ke kandang. Yeay, kasih tepuk tangannya dong adik-adik. Yeay. Wah, si gembala senang sekali adik-adik karena dombanya sudah ketemu. Dia bukan cuma senangnya sendiri aja. Dia panggil sahabat-sahabatnya. Hei sahabat-sahabatku, sini ikut bersuka cita bersama-sama dengan aku. Karena dombaku yang hilang sudah kembali. Yeay. Wah, dia senang sekali adik-adik. Nah, adik-adik, kalau cerita hari ini tentang perumpamaan domba yang hilang, itu juga sama seperti cerita Petrus. Kalau misalnya si domba tadi ini hilang, si gembala mencoba mencari dan menemukan. Karena dia sayang dengan si domba. Kalau seandainya domba tidak makan, dombanya nggak punya tempat tinggal, atau ketemu dengan binatang buas, itu berbahaya. Gembala itu tidak mau hal yang bahaya terjadi pada si domba. Makanya dia mencari dan dia menemukannya. Nah, sama juga. Waktu Petrus melakukan kegagalan, dia sedih. Dia pikir sudah tidak ada harapan lagi karena Yesus sudah mati. Tapi ternyata Yesus sudah bangkit. Yesus bangkit dan menerima kembali Petrus dan menjadikan Petrus untuk memberitakan kabar baik, kabar Injil Kerajaan Allah. Nah, adik-adik, perumpamaan gembala ini sama seperti Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kita semua. Makanya kita ini juga disebut domba. Nah, kita
kita itu jangan takut kalau gagal. Misalnya adik-adik pernah berpikir gini, aduh, katanya kan jadi anak Tuhan harus taat sama papa mama, ya kan? Betul? Iya, tapi kemarin aku marah-marah loh sama mama, aku bentak-bentak papa loh bahkan. Terus ada lagi berpikir gini, aduh, kayaknya aku gak diampuni sama Tuhan deh. Soalnya aku suka mengejek temanku, aku membuli mereka dengan mengeluarkan kata-kata kasar. Bagaimana ini? Atau jangan-jangan ada juga yang berpikir seperti ini. Kakak, aku ini malas ibadah loh, malas berdoa, malas baca firman. Ibadah online aja kadang gak ikut. Ayo, kalau seandainya adik-adik pernah buat kesalahan, itu disebut sebuah kegagalan. Kalau kita pernah gagal, adik-adik jangan takut. Karena ada kesempatan buat kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Asal adik-adik mau mulai hari ini bertobat. Yang kemarin suka marah-marah, hari ini harus bisa tahan emosinya. Yang kemarin suka mengejek teman, mulai hari ini berdamai dengan temannya. Yang kemarin malas baca Alkitab, malas berdoa, mulai hari ini harus rajin berdoa dan baca Alkitab. Yang minggu lalu, malas mama ibadah online, enaknya di gereja aja, bisa sama teman-teman. Mulai hari ini, dimanapun kita berada, kalau kita bisa ibadah online, kita tetap sungguh-sungguh beribadah. Ikut nyanyi sungguh-sungguh, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh, ikuti seluruh kegiatan ibadah online sampai selesai dengan sungguh-sungguh. Kalau kita percaya, Tuhan Yesus tetap akan mengampuni kita karena kita dikasihinya. Percaya adik-adik? Nah, kalau di dalam 2 Petrus 1, kakak bukakan ya. 2 Petrus 1 ayat 2. Ya. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ingat adik-adik, kita diselamatkan semua karena kasih karunia Tuhan. Dan percaya, asal kita mengaku dosa kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan diampuni segala dosa-dosanya. Karena satu hal yang harus adik-adik ingat, sama seperti gembala yang sayang pada dombanya, itu juga yang Yesus lakukan. Yesus mengasihi kita, Yesus sayang kepada kita. Seperti lagu Jesus Loves Me. Nah, adik-adik yang bisa nyanyi, ikut sama-sama ya. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to him belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Ayo adik-adik, sekali lagi kita nyanyikan sungguh-sungguh. Semua tutup matanya. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to him belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Katakan, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me.
the Bible tells me so. Mari adik-adik, semua yang ada di rumah, angkat tangannya, ikuti Kak Novi berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami. Ampuni dosa kami, ampuni setiap kegagalan kami. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, sekarang saatnya untuk kita menghafalkan super ayat kita. Super ayat kita minggu ini diambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat 2. Kakak akan memperagakannya terlebih dahulu, kemudian kita akan mengulanginya bersama-sama. 2 Petrus pasal 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita ulangi bersama-sama satu kali lagi ya. 2 Petrus pasal 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah, akan Yesus Tuhan kita. Jadi itu super ayat kita minggu ini. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik di rumah. Kita akan masuk ke dalam aktivitas kita hari ini. Yang perlu adik-adik siapin untuk aktivitas kita adalah sebuah lem, sebuah kapas, dan sebuah kertas dengan gambar domba. Adik-adik bisa mendapatkan gambar ini di internet. Atau jika adik-adik tidak mempunyai printer di rumah, adik-adik bisa menggambar sendiri. Ini kakak berikan cara menggambar domba di rumah. Setelah adik-adik menyiapkan semua peralatan untuk beraktivitas, pertama-tama yang perlu adik-adik lakukan adalah mengambil lem dan mengelem bagian badan domba seperti ini. Dan adik-adik mengambil kapasnya, kemudian ditempelkan di bagian badan domba hingga selesai. Tempel yang rapi ya adik-adik. Sudah selesai. Gimana? Mudah kan membuatnya? Ini hasil karya Kak Vivi. Dan adik-adik jangan lupa untuk menuliskan nama adik-adik di pojok kiri bawah. Setelah itu, adik-adik silakan mengambil hasil karya adik-adik dan mempost di feed Instagram dengan Instagram Mama dan Papa. Atau jika adik-adik mempunyai Instagram sendiri, adik-adik bisa mempost melalui Instagram pribadi adik-adik. Demikian aktivitas kita hari ini. Sampai jumpa di aktivitas berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Kak Feli ingin mengajak adik-adik untuk mengulangi super kebenaran hari ini. Yuk kita sama-sama ikut Kak Feli ya. Tuhan Yesus memanggilku ketika aku mengalami kegagalan. Sekali lagi kita katakan, Tuhan Yesus memanggilku ketika aku mengalami kegagalan. Dari cerita Superbook hari ini kita dapat belajar bagaimana Petrus yang begitu mengasihi Tuhan Yesus, dan juga salah satu sahabatnya Tuhan Yesus, dia mengecewakan Tuhan Yesus. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia takut kehilangan nyawanya, sehingga
dia tidak mau taat sama Tuhan Yesus. Dia menyangkal Tuhan Yesus. Nah, ada kalanya kita, adik-adik, juga bisa gagal karena takut. Jadi, adik-adik lari daripada Tuhan. Namun, Tuhan Yesus tidak ingin kita seperti itu. Tidak ingin adik-adik lari. Justru Tuhan Yesus ingin adik-adik datang kepadanya, berdoa kepadanya, meminta kekuatan kepada Tuhan. Karena dengan begitu, kita tidak akan gagal, kita tidak akan mengecewakan Tuhan Yesus. Seperti yang dialami oleh Petrus. Nah, adik-adik, sekarang Kak Feling ingin mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita tutup matanya ditutup, tangannya dilipat. Ayo sama-sama ikut Kak Feling ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami dapat belajar Tuhan bagaimana Petrus yang gagal untuk taat kepada Engkau. Dan begitu sayang kepada Engkau, dia gagal. Tuhan, kami tidak ingin seperti Petrus yang menyangkal Engkau. Tapi kami mau untuk menjadi pribadi yang kuat. Kami ingin menjadi pribadi yang tangguh. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau senantiasa menyertai kami, memberikan kami kekuatan di saat kami lemah. Terima kasih Tuhan buat hari ini karena kami dapat belajar banyak hal tentang kebenaran-Mu Tuhan melalui ibadah online sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum Kak tutup dan akhiri, Kak Feni ingatkan kepada adik-adik untuk tetap di rumah saja. Jangan lupa untuk apa? Cuci tangan pakai sabun yang bersih 20 detik kalau bisa. Nah, selain itu kalau keluar rumah, jangan lupa untuk memakai masker. Juga kalau adik-adik di rumah tidak ada kegiatan apa-apa, sudah nonton YouTube, sudah main game, bosan kan dengan semua itu? Nah, datang berdoa kepada Tuhan dan jangan lupa untuk baca Alkitab. Oke? Terima kasih adik-adik sudah menonton acara ibadah online sekolah minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.